pemilu. Nah, di lain sisi lembaganya masuk. Ya. Ada apa nih? Unsurnya politik bukan. Padahal kan tidak ada tujuannya untuk politik. Iya. Ya. Jadi mereka kan mengira, menduga-duga, masih ada praduga nih. Dia menduga-duga, jangan-jangan ada dari salah satu kandidat mengatasnamakan lembaga dengan minta bantuan dengan di kelembagaan untuk masuk gitu. Dengan merekrut suara, akan itu kan satu pertanyaan karena kita tidak tahu bupati juga Pak. Timingnya yang tepat. Betul. Pas timingnya bersamaan kampanye, ya kan pemilu. Ya begitu mereka pasti menduga-duga. Jangan-jangan ini dari salah satu kandidat, gitu, salah satu caleg yang minta bantuan kepada kelembagaan untuk menyertai dengan iming-iming begini bla 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 begini. Wah, jadi saya kemudian saya pernah bertanya, kenapa sampai ada isu bahwasannya pemerintah daerah itu menghentikan adanya kelembagaan tersebut. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa ini tidak diketahui oleh Pak Bupati. Apakah dengan adanya tembusan itu tidak cukup, ataukah memang harus kita bersembah sujud kepada pemerintah daerah? Tolong dijelaskan kepada kami masyarakat. Gini, kalau Bupati tidak asumsi seperti itu, dia punya pendapat itu ya. Dari bawahannya ya. Kalau Bupatinya mungkin tidak langsung gitu ya. Dari bawahannya ini. Ini kita sudah memberikan tembusan kepada Bupati. Ya. Untuk diketahui ini tembusan langsung kita ke Pak Bupati. Ya. Bahwa di sini benar terbentuk kelembagaan. Ya. Kelembagaan apa namanya? Ya. Lembaga Indonesia. Bupati dan bahkan kita sudah mengajukan beberapa prosedur proposal gitu diketahui yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan persyaratan. Nah supaya bahwa benar di sini ada kelembagaan, seandainya Anda bicara begitu nggak etis. Ya. Anda tanyakan dulu ke Bupati. Bupati tidak mungkin, kalau Bupati belum menerima, berarti di bawahnya tanyakan, karena di situ humas yang pertama, humasnya, kita pelayanannya kan di humas, kita bagian harapannya kabar humas. Nah humas tolong ditanya, sudah sampai belum surat saya, surat kelembagaan tersebut ke Bupati. Bupati mungkin belum mengetahui, akhirnya disangkanya kita terselubung tidak diketahui oleh Bupati. Jadi begini, coba saya bicara sedikit ya. Bicara kelembagaan. Jadi sebenarnya kelembagaan ini bukan baru dibentuk, ya. Jadi kelembagaan ini sebenarnya sudah dari tahun 2002 dan sudah terdaftar tahun 2006 tanggal 6 Mei 2006. Jadi kelembagaan ini bukan baru dibangun hari ini atau kemarinnya, tetapi sudah dan sebelum itu, sehingga dari identitas kelembagaan maupun dewan pembinanya itu sudah dikirim kepada instansi-instansi terkait. Satu hal yang perlu dicatat itu bahwa kelembagaan Al-Batniah Al-Munajjid Indonesia secara nasional dari 68 kelembagaan yang terdaftar itu, kelembagaan Al-Batniah Al-Munajjid Indonesia itu terdaftar nomor urut 29. Ya. Nah, dari situ identitas kelembagaan itu sampai dengan detik ini masih tetap diakui. Sehingga kalau kita mau mengikuti arah pembicaraan daripada seorang pimpinan wilayah terkecil dalam hal Indonesia, itu sebenarnya kita juga dalam arus lah. Lalu apa yang dikatakan seorang pimpinan wilayah dalam hal ini Bupati, sebenarnya dia tidak berdiri kembali. Kearifan daripada seorang pemimpin wilayah itu terhadap sebuah kelembagaan yang membangun dan memberikan perhatian sepenuhnya pada kesejahteraan rakyat itu seperti apa? Betul. Nah, karena itu mungkin saya melanjutkan sedikit bahwa secara nasional itu kelembagaan itu sudah terdaftar di dalam Kesbangpol tahun 2006 dan itu diakui sampai dengan detik ini. Ya. Jadi kalau seorang pimpinan desa atau oknum segelintir oknum yang mau melawan atau sejenisnya terhadap kelembagaan ini, saya rasa itu hal yang mustahil. Alasannya apa? Karena identitas kelembagaan ini kita sudah sampaikan kepada departemen-departemen terkait.
ya, bukan pemerintah tapi departemen terkait. Ya. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM juga sudah terima, dan itu sudah dituangkan melalui satu nomor keputusan resmi. Ya. Jadi perlu kita luruskan kembali bahwa apa yang dilakukan oleh kelembagaan Al-Batniyah Al-Munajjah Indonesia ini jaringannya jaringan internasional, ya. Akan tetapi kita mulai dari bawah. Ya. Nah, tetapi seperti tadi yang Pak Nur katakan itu, bahwa Pak Nur sendiri bingung dengan apa yang sudah disampaikan kepada Pak Nur untuk dibuat di dalam Quran tadi. Nah, sehingga kan Pak Nur tidak bisa mengambil satu keputusan tentang arah yang akan dibawa oleh kelembagaan ini ke depannya seperti apa. Ya. Nah, karena itu di situ ada jangka pendek, program jangka pendek, program menengah, dan program jangka panjang. Perlu diingat bahwa saya minta maaf ya, kelembagaan ini berjalan serentak. Jadi berjalan serentak maksudnya bahwa apabila di dalam program-program ini dia itu mengenal pada sasaran jangka pendek, maka jangka pendek itu dilaksanakan. Ya. Tetapi kalau dia melakukan program itu adalah program jangka menengah, maka dia akan tetap berjalan. Ya. Dan apabila dia mengenal pada program jangka panjang, maka program jangka panjang itu tetap akan berjalan. Ya. Jadi dia tidak memilah-milah awalnya dari jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, tetapi dia serentak berjalan. Seperti itu. Lalu yang kedua, kelembagaan Al-Batniyah Al-Munajjah Indonesia yang berkedudukan di Pulau Buton, di di kota Bau-Bau ini, ruang lingkupnya bukan hanya sekedar di Bau-Bau, bukan hanya sekedar di Pulau Buton, tetapi menyeluruh secara nasional dan internasional. Karena dokumen-dokumen yang di dalam itu jelas sekali bahwa arah dan program kerja dari para kelembagaan itu secara menyeluruh. Karena itu tadi Pak Nur bicara bahwa di NTT juga ada. Ya kan? Di Mawasangka ada, di Lamena ada, di Welinda ada, Bahkan di Jawa juga ada. bahkan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu ada. Karena itu apa? Karena jaringan daripada program pekerja daripada kelembagaan ini meluas. Gitu. Jadi ini sasarannya untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia yang jumlahnya sekitar 260 juta jiwa. 260 juta jiwa. Nah, hanya saja 260 juta jiwa itu kita plus dia 10 juta. Tetapi sungguhnya adalah 250 juta jiwa. Nah, sehingga mungkin ini yang bisa kita masukkan buat Pak Nur dengan Pak Hendra, bahwa kelembagaan ini bukan hanya sekedar dia bergerak di Pulau Buton, dan program-programnya bukan hanya sekedar bergerak di Pulau Buton, tetapi menyeluruh. Saya buat di media di akhir kata ya, bahkan kelembagaan ini bukan hanya untuk masyarakat Ya, Buton, bukan benar. ada itu dan untuk kedepannya, kedepannya kelembagaan ini memenjarakan rakyat, rakyat Indonesia. Kan mungkin ada kan di berita saya di akhir kalimat. Tapi kan karena gini, awalnya kan saya dapat berkat, kayaknya lihat programnya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini mau kemana? Saya bilang apa yang saya buat berita. Nah, kemarin saya tanya, saya tanya dulu sama baca karena tidak ada rilisnya. Hanya ada rilisnya, ada dokumentasinya, enak nih. Jadi gampang kan. Oh iya, uraian gampang. Oh iya udah, ini jalannya nih, jalurnya ke sini nih. Ya udah enak. Terus kami tahu Pendra. Nah, siapa yang bicara di sini? Ini jangka pendek.